Oke, baik. Yang saya mau tanya itu tentang isi perjanjian itu. Perjanjian antara siapa dengan siapa, dan apa isi perjanjian itu, supaya kita mau tahu siapa itu, sebab banyak utusan. Yang tadi disinggungkan Musa juga termasuk utusan. Oleh sebab itu, supaya kita tahu siapa yang dimaksud itu, yang menggenapi perjanjian itu yang saya maksud. Siapa? Perjanjian itu siapa? Dengan siapa? Dan siapa yang sebenarnya bisa menggenapi perjanjian itu? Apa manusia ataukah cuma Yesus? Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Boy tadi ya. Siapakah yang membuat perjanjian itu? Jadi untuk dapat memahami siapa yang mengutus dan siapa yang diutus dan apa kata perjanjian yang dimaksudkan di sana, ada 7 poin yang kita harus pahami dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga sehubungan dengan utusan. Pertama tadi dikatakan bahwa ada 2 orang yang dibicarakan dalam ayat ini. Di ayat 1 ya, Maleakhi 3 ayat 1. Siapa itu? Yaitu Tuhan dan utusannya. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan. Ini catatan, perlu kita catat ini. Kata perjanjian. Perkataan perjanjian berarti tidak lebih atau tidak kurang daripada suatu kesepakatan. Itu dulu yang kita harus pahami. Jadi perkataan perjanjian berarti tidak lebih atau tidak kurang daripada suatu kesepakatan atau janji. Nah tentunya yang akan mengutus di sini adalah Tuhan sendiri. Jadi dia katakan, Tuhan mengatakan, lihat aku menyuruh utusanku. Tentunya itu Tuhan. Nah makanya dikatakan, Tuhan akan mengutus. Jadi tentunya hal ini benar, karena kalau kita lihat, Musa adalah merupakan seorang utusan. Ya, utusan perjanjian. Yakni janji Allah yang dibuat kepada Abraham, bahwa ia akan melepaskan keturunannya keluar dari Mesir melalui seorang nabi, utusan. Nah, itu contoh ya. Jadi bagaimana Tuhan membuat kesepakatan, membuat janji ya, bahwa Tuhan akan mengutus pembebas bagi bangsa Ibrani pada waktu diperbudak di Mesir. Tuhan menjanjikan itu. Lalu kemudian kita lihat, Yohanes juga sudah datang untuk menggenapi nubuatan. Dia juga diutus mendahului kedatangan Yesus yang pertama. Itu dalam Matius 11 ayat 7, 9 dan 10. Di mana Yesus mengatakan memang Elia harus datang lebih dahulu mempersiapkan jalan. Jadi kita perhatikan, nah menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Tadi kita sudah dengarkan dalam pemaparan yang saya sampaikan tadi. Apa hari Tuhan yang besar dan dahsyat? Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Maleakhi 3, itu adalah hari di mana Tuhan akan memurnikan gerejanya dari kemerosotan moral. Di mana Nabi Ellen G. White tegaskan, berapa segalanya proses penyucian ini akan terlaksana, saya tak dapat katakan, tetapi itu tidak akan lama ditunda, saudaraku. Jadi kita kembali kepada pertanyaan Bapak tadi. Jadi jelas bahwa yang akan mengutus di sini adalah Tuhan sendiri, dan siapa yang diutusnya itu tentu ialah orang yang akan mempersiapkan jalan bagi hari pemurnian itu, hari penyucian itu. Siapa dia? Maleakhi 4 ayat 5 memberikan jawaban. Dialah Elia akhir zaman yang dijanjikan itu, yang akan datang untuk mempersiapkan jalan. Bagaimana cara dia mempersiapkan jalan? Mengamarkan keluarga umat Tuhan, menginterpretasikan nubuatan yang berhubungan dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat, sehingga umat yang dalam kondisi suam ini terbangun kerohaniannya. Kalau kita buka Yoel pasal 2 ayat 1, apa yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 1, dikatakan di sana, ada satu perintah yang diberikan kepada seseorang. Apa yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 1? Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah seluruh penduduk negeri gemetar, sebab hari Tuhan sudah dekat. Ada perintah yang diberikan. Siapa yang diberikan perintah untuk membunyikan tanda bahaya di Sion? Ya itulah utusannya yang dijanjikan itu. Jadi itu yang tadi saya ingin bertanya tentang Elia. Perjanjian utusan itu, yang bisa menggenapi perjanjian utusan itu, yang akan datang itu siapa sebenarnya? Elia itu siapa? Elia itu siapa yang sebenarnya? Jadi siapa itu Elia? Karena dia memiliki roh. Yesus juga mengatakan roh Tuhan ada padaku. Makanya kita harus cari tahu siapa itu Elia. Yesus atau siapa? Baik, terima kasih Pak Boy atas tanggapannya.
Jadi ingat, Yesus menggenapi sebagian daripada Maleakhi 3 pada waktu dia menjadi utusan perjanjian, waktu dia datang pada kedatangan yang pertama, ya, untuk menyampaikan kabar keselamatan. Itu. Tetapi penerapan Maleakhi 3 sampai 4 ini itu diperuntukkan khusus bagi akhir zaman. Ya, di mana Tuhan akan datang untuk pertama dia datang ke bilik kemah suci di sorga untuk menyucikan bait suci sorga, kemudian dia akan berlanjut untuk memurnikan bait suci dunia ini, yaitu sidangnya. Nah, sebelum dia datang ke baitnya di bumi untuk membersihkan gerejanya, maka dia menjanjikan untuk mengutus utusannya. Siapa utusan yang dijanjikan? Sekali lagi, Maleakhi pasal 4 ayat 5 mengatakan Elia. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, bukan Elia yang sudah ada di sorga, bukan Elia Yohanes Pembaptis. Ya, karena Elia Yohanes Pembaptis bukan memberitakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, tapi dia datang untuk membaptiskan orang, mempersiapkan sidang Yahudi untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Jadi seseorang yang dijanjikan ini adalah seorang juru kabar. Dalam Testimonies to Minister halaman 475 tadi, seseorang yang akan datang untuk mengamarkan keluarga umat Tuhan, menginterpretasikan nubuatan sehubungan dengan hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Terima kasih.